Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Menutup seri hidup yang berakar di dalam Injil, episode terakhir ini saya beri judul Satu-satunya Cara Mencapai Garis Akhir. Teks kita dari Galatia 3 ayat 1-5. Manusia itu terkenal dengan kapasitasnya yang sangat besar untuk bertindak bodoh. Terkadang bahkan di luar nalar, gak masuk akal gitu. Ada satu akun Twitter yang biasa saya ikuti, yaitu CCTV Idiots. Ini meliputi kebodohan-kebodohan manusia, tetapi juga sebaliknya kecerdasan hewan atau kadang-kadang perhatian hewan kepada manusia. Kadang-kadang penuh dengan kelucuan, tetapi juga membawa akibat fatal kepada manusia yang bertindak sangat bodoh itu. Kebodohan yang sama bisa kita lakukan juga saat kita sebagai orang percaya berusaha lebih keras dengan kemampuan kita sendiri untuk bisa menghidupi kekristenan kita. Tentunya ini bukan ide yang baik. Tapi sayangnya kita semua justru sangat rentan untuk jatuh ke dalam jebakan ini. Paulus menegur jemaat Galatia. Dikatakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu. Apakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil?" Paulus menegur dengan seruan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh." Artinya yang tidak pakai akal, tidak bernalar, menerima begitu saja ajaran dari para agitator atau pengajar-pengajar palsu agama Yahudi. Ini bukan teguran pertama kepada jemaat pada waktu dia menuliskan ini. Ini justru sudah kedua. Yang pertama itu di pasal 1 ayat 6-9. Sehingga ia mengatakan, "Kenapa kamu begitu bodoh? Siapa yang telah mempesona kamu?" Nah, kata mempesona yang diterjemahkan oleh LAI sebenarnya datang dari kata seseorang yang terkena sihir atau terhipnotis sehingga dia bisa melakukan apa saja yang dikatakan oleh orang yang menyihir. Di dalam abad pertama dikatakan bahwa untuk bisa menangkal sihir seperti itu kita mesti meludah 3 kali maka sihirnya batal gitu loh. Tetapi Paulus memakai kata, ternyata para pengajar-pengajar agama palsu ini justru menyihir orang-orang Kristen yang telah diselamatkan dan lahir baru karena kepercayaan mereka terhadap Kristus yang telah disalibkan. Tetapi kemudian mereka berubah, berusaha untuk berkenan kepada Allah dengan melakukan sunat, lalu kemudian berpantang makanan seperti yang dikatakan oleh hukum Taurat, dan juga bahkan memelihara hari-hari tertentu seperti Sabat. Mereka telah tersihir. Mereka berusaha menambahkan sesuatu kepada karya Kristus yang telah selesai, paripurna, tuntas, sempurna. Tidak ada yang bisa kita tambahkan lagi. Paulus mengatakan dengan jelas, "Mengapa kamu sebodoh itu? Kamu yang telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?" Memulai dalam Roh, mengakhiri dalam daging. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah disalibkan, yang digambarkan dengan terang benderang di depan mata kita, Roh Kudus
bekerja melahirkan kita kembali karena kepercayaan kita kepada Injil. Itu berita Injil. Jadi artinya Paulus mengatakan begini, kamu telah mulai dengan Injil, kenapa berakhir dengan hukum Taurat yang justru mematikan kamu? Memulai dengan Injil, tapi mengakhiri dengan mengandalkan kekuatan diri dalam menerapkan prinsip-prinsip kekristenan dalam hidup orang percaya. Lalu, Pak Markus, bukankah kita harus berusaha menerapkan prinsip-prinsip kekristenan dalam hidup kita? Sebenarnya, saya pernah mengalami dan menjalani kehidupan yang saya katakan baru saja. Berusaha dengan kekuatan tenaga saya setelah bertobat untuk menerapkan prinsip-prinsip kekristenan. Membangun karakter Kristus dalam hidup saya dengan kekuatan saya sendiri. Justru menghasilkan frustrasi dalam hidup saya. Atau kalau saya berhasil, ada sebuah pencapaian dan kebanggaan diri. Dan kemudian saya merasa diri berhak untuk menghakimi orang lain yang belum mencapai tingkatan itu. Atau pemahaman itu. Atau bahkan membangun karakter itu. Lalu akhirnya apa? Saya menjadi orang yang legalistik, tanpa sadar masuk ke dalam kelompok Farisi modern. Berhak menghakimi siapa saja. Sampai kemudian saya bertobat dari cara hidup dan cara pandang kekristenan seperti itu. Bayangkan, hampir 20 tahun lebih berjalan dengan hidup yang legalistik seperti itu. Sampai kemudian saya menyadari, bukan itu yang Tuhan inginkan. Pendeta Dick Kaufman mengatakan, orang Kristen berpikir bahwa kita telah diselamatkan oleh Injil. Tetapi kemudian kita bertumbuh dengan menerapkan prinsip-prinsip biblikal atau alkitabiah terhadap setiap area hidup. Akan tetapi, kita tidak hanya telah diselamatkan oleh Injil. Kita bertumbuh dengan terus-menerus menerapkan Injil di seluruh area hidup. Galatia 3:5 berkata, jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Roh diberikan berlimpah-limpah dan berbuat mujizat. Mujizat apa yang dikatakan Paulus? Pertama adalah mujizat kelahiran kembali. Bagaimana kamu dilahirkan kembali? Apakah karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil, yaitu Kristus yang telah disalibkan, mati dan dibangkitkan. Cara kita untuk bertumbuh dan menyelesaikan kehidupan kekristenan kita bukanlah dengan mencoba lebih keras lagi. Tetapi sebaliknya, terus-menerus bertobat dan mencabut akar-akar sistem dibenarkan karena perbuatan baik. Masih ingat perkataan orang muda yang bertemu Yesus Kristus itu, orang muda yang kaya itu, yang berkata, semua hukum Taurat sudah kulakukan, apalagi yang kurang. Itulah sebenarnya sistem upaya bekerja untuk kebenaran diri sendiri. Dan itu memuakkan Tuhan. Bukan itu caranya kita membangun relasi dengan Tuhan. Kita bertumbuh dengan terus-menerus menerima gambaran yang semakin jelas, yang terang benderang akan karya keselamatan Kristus dan menanggalkan usaha mengandalkan diri kita sendiri untuk bisa menyempurnakan diri kita. Kita harus terus-menerus kembali kepada Injil, kepada Kristus yang telah disalibkan itu. Sehingga hati kita ini semakin dalam dicengkram oleh realita karya dan pribadi Kristus. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam ayat yang pertama tadi. Inilah sebenarnya cara kita hidup di dalam Roh Kudus. Dan kita akan terus-menerus bertumbuh di dalam pertobatan kita. Mencabut akar-akar kepercayaan lama yang menentang karya salib, menentang karya Kristus. Saya beri contoh. Satu contoh. Ini tidak seharusnya kita berdoa seperti ini. Tuhan, aku punya masalah dengan amarah atau pendendam. Tolonglah Tuhan, angkat kemarahan ini, angkat dendam kepahitan ini oleh kuasa-Mu. Berikanlah aku
kemampuan, kuasa untuk mengampuni mereka. Kelihatannya keren ya, kelihatannya rohani ya. Itu yang saya katakan tadi. Mulai dengan Injil, berakhir dengan kekuatan kedagingan. Harusnya kita bukan hanya berharap Tuhan mengangkat amarah kita, lalu kemudian kita di sisi lain melatih tekad kita untuk melawan atau mengendalikan amarah kita. Harusnya kita bertanya dulu seperti ini kepada Tuhan sebelum kita berdoa. Kalau saya marah atau tidak bisa mengampuni, apakah sebenarnya yang aku sangat butuhkan di dalam hidup ini? Atau apakah yang saya coba pertahankan? Apakah yang saya harapkan? Dan yang saya bela mati-matian? Ini yang harusnya kita tanya dulu sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Karena biasanya kita menjadi sangat marah karena alasan-alasan di atas kan? Mungkin kita ini menaruh kenyamanan kita di atas segala-galanya. Lalu ada seseorang datang membuat hidup kita ini lebih susah atau menyusahkan hidup kita ini. Membuat kita diganjal dan dicabut kenyamanan kita. Lalu apa ya? Kita pasti marah. Atau mungkin karena kita ingin mendapatkan penerimaan, approval dari orang lain. Pujian dari sesama kita. Dan kemudian karena kita pengen mendapatkan approval ini terus menerus, ada seseorang yang memperlakukan kita tidak hormat. Atau mencuri popularitas kita. Mengganjal popularitas kita. Pasti kita akan marah. Yang harusnya ini dicabut. Karena tanpa sadar ini justru sudah jadi juru selamat baru kepada kita. Tanpa kita sadari. Kita mengandalkan kenyamanan, kita mengandalkan kendali, kita mengandalkan penerimaan. Untuk kita bisa menjadi orang yang saleh. Justru kita harus kembali kepada Tuhan. Kenyamanan, kendali, ingin diterima adalah ilah di dalam diri kita. Dan biasanya kalau ini diganjal, pasti kita akan marah. Pasti kita menjadi pahit. Jadi jalan keluarnya bukanlah kita berusaha lebih keras lagi untuk mengendalikan amarah kita. Tetapi bertobat dari kebenaran atas kesalehan diri sendiri atau self-righteousness. Bertobat karena kurang bersuka cita atas karya Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Yang menjadi akar kemarahan kita. Akar tidak mampu bersyukur. Karena sukacita salib itu kayaknya makin lama makin meredup. Makin kita lupakan. Harusnya itu yang makin lama makin terang di depan mata kita. Salib Kristus itu. Dan Kristus yang telah disalibkan harus menjadi lebih terang daripada sebelumnya. Saat kita mengarahkan hati kita ini. Memandang terus kepada salib Kristus. Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita. Menggantikan semua ilah-ilah palsu tadi. Dengan juru selamat sejati. Dan kemarahan yang kita alami itu perlahan-lahan akan semakin layu. Bapa di surga, aku bersyukur dan bersuka cita atas Kristus yang telah disalibkan untuk segala kegagalanku. Tolonglah aku untuk mengarahkan hatiku kepada Kristus dan hidup dalam pertobatan terus-menerus. Dan Roh Kudus mengerjakan pengudusan hidupku hingga pada hari Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.